Persiapannya berapa lama? Ini lumayan lama nih dipersiapinnya karena ada beberapa revisi baju ya. Karena aku pengen bajunya itu sesuai sama store-nya Miniso banget kan, serba pink, terus megah, cute. Terus aku bingung kayak gimana ya nanti modelnya. Akhirnya aku bikin kesannya kayak ada sayapnya dikit gitu karena merepresentasikan Miniso yang emang banyak barang-barang yang cute banget, banyak barang-barang buat cewek-cewek gitu. Terus karena store warna pink, aku pakai baju pink. Jadi ya lumayan agak lama sih ini persiapan dressnya ya karena ini kan store Miniso terbesar juga di dunia gitu. Sorry? Makin berkembang. Hmm. Jadi semakin berkembang apalagi sekarang buka yang paling gede. Ya, aku sih seneng banget ya kalau misalnya jadi brand ambassador sebuah produk dari awal aku gabung, terus selalu berkembang gitu ke depannya, selalu ada yang baru dari Miniso, termasuk hari ini. Dan hari ini juga ada launching parfum yang aku tunggu-tunggu banget, Lucky Seven. Itu baru pertama kali launching di Indonesia dan aku tuh udah minta-minta sebenarnya ya dari dulu kayak mau dong Lucky Seven, tapi nggak bisa karena belum launching di Indo. Terus akhirnya aku baru dapat pagi ini dan langsung aku pakai, terus aku kantongin di kantung celana asisten aku karena aku semprot mulu karena itu tuh aku udah seneng banget sama wanginya. Cuma belum boleh barangnya dikasih ke aku karena belum launching di Indonesia dan hari ini akhirnya udah launching gitu. Nunggu momen ini kita langsung kontak Kak Prilly. Iya. Lucky Seven nih Kak. Yang pertama udah jelas, Kak Prilly, saya sendiri aja ngefans. Cantik, berprestasi itu pasti penting. Terus kita semua tahu bahwa karya-karyanya Kak Prilly itu sangat bermutu, berkualitas. Jadi kita juga pengen memberikan kesan bahwa kita memang produknya berkualitas juga, sehingga kita rasa Kak Prilly itu sangat cocok sebagai brand ambassador-nya kita. Dan sampai hari ini kita udah cukup lama nih kerjasama dengan Kak Prilly juga. Kalau masih ingat kita udah pernah, Kak Prilly juga udah launching parfum yang sebelumnya, terus launching BT21 juga, ternyata Kak Prilly ARMY dong gitu ya kan. Jadi sampai hari ini kita sangat senang bisa bekerja sama dengan Kak Prilly. Intinya seorang Kak Prilly itu buat kita itu sangat di atas, sangat kualitasnya dan orangnya itu prestasinya luar biasa buat kita. Buat kita itu kriteria utama kenapa kita senang banget kerja sama Kak Prilly. Prilly, gimana sih kamu sering banget belanja hal-hal yang random nggak sih kalau bisa pasti? Sering banget dan selalu ada justifikasinya kayak enggak ini butuh misalnya kayak sesimpel kuas makeup ya kan, aku kuas makeup udah banyak ya tapi gara-gara ada gambar-gambarnya terus warnanya juga banyak pilihan jadi beli lagi. Terus yang paling sering aku beli ini kit gunting kuku, jadi yang isinya ada gunting kuku, ada ini, padahal aku kalau gunting kuku juga cuma pakai gunting kukunya doang tapi karena kitnya lucu gitu-gitu pasti aku beli. Atau kayak sesimpel penjepit bulu mata padahal udah banyak tapi beli lagi. Jadi aku senang banget beli belanja-belanja barang-barang kecil gitu, koleksi gitu karena di Miniso pilihannya banyak, terus koleksi karakternya juga banyak. Terus yang paling penting tumbler ya, karena aku kemana-mana bawa tumbler. Terus kemarin juga pas launching setiap koleksi pasti punya tumblernya. Jadi ya udah aku tumbler. Terus boneka kesayangan aku itu Walrus, itu bonekanya Miniso. Sering apa sih artinya memang kalau misalkan belanja ke mall, sering apa sih? 2 kali, 2 kali atau Pokoknya kalau ke mall, misalnya ke mall agendanya itu bukan pengen belanja ya, misalnya ke mall cuma pengen nonton. Tapi kan kalau nonton sama makan doang kayak aneh gitu kan, ke mall nggak beli apa-apa. Jadi biasanya kayak lewat-lewat sambil karena bingung mau beli apa, jadi lihat-lihat ke Miniso. Itu udah dari dulu sebenarnya. Makanya pas aku dikabarin mau jadi brand ambassador, aku seneng banget karena Miniso tuh kayak tempat nongkrong aku. Kalau bingung mau beli apa, tinggal masuk aja semua ada gitu. Kira-kira kalap nggak sih dan spend uang berapa sih kalau sekali belanja? 1 juta nggak nih? Kalap tapi nggak puluhan juta karena harganya di sini affordable. Di sini kan harganya terjangkau ya. Jadi yang nggak mungkin sampai puluhan juta lah. Jadi ini menurut aku masih cocok sama kantongnya anak-anak kuliahan, anak-anak SMA yang mereka masih sekolah. Ke Miniso tuh banyak barang yang harganya terjangkau dan bisa mereka beli. Begitupun aku. Ya aku walaupun udah kerja dan nyari uang tetaplah suka kalau ada barang yang harganya lebih terjangkau gitu. Tumbler ada berapa di rumah? Banyak banget ya Allah, banyak banget dari yang beruang, yang koleksi beruang, terus Barbie yang pink itu, terus semua karakter Miniso deh, Sanrio, waktu itu Sanrio, jadi banyak banget, ada yang buat kopi, ada yang panjang buat air putih,
ada yang cuma buat ada yang gelas, terus ada bentuk-bentuknya gitu. Jadi seneng banget banyak koleksi lucu-lucu. Tapi sempet kaget gak sih ternyata sebegini banyak koleksi kamu? Kayak, duh, itu sampai banyak banget kayak gini, mama atau siapa gitu kaget. Sebenarnya teman-teman aku seneng kalau aku beli-beli di Miniso karena diambil sama mereka. Jadi kayak kalau di apartemen aku itu di atas sofanya kan boneka-boneka Miniso. Jadi kalau misalnya teman-teman aku mampir terus bawa anaknya, kan teman-teman saya udah beranak ya, itu kayak anaknya mama mau gitu, terus kayak boleh gak anak gue, ya udah deh. Jadi bener-bener mereka tuh suka ambilin barang-barang aku saking koleksi aku banyak banget. Ada temen aku juga yang please dong gue mau tumbler kemarin sold out, ya udah deh aku kasih gitu. Tapi bertambah umur, suka dengan hal-hal lucu ibu kayak gitu kan gak mempengaruhi Prilly, maksudnya kayak Aku masih suka sih, karena aku kan maunya forever young ya. Forever 17. Iya, forever 17. Jadi kayak aku masih suka banget barang-barangnya yang kayak pink apa segala macam. Sampai teman-teman aku kayak gila ya lo semuanya bener-bener pinky gini, dan secara dandanan juga kan keseharian aku nggak suka yang dandannya juga di dewasa-dewasain gitu ya. Jadi ya cocok lah sama barang-barang Miniso. Prilly jadi sering kan sempat jalan-jalan juga nih Gorontalo. Kenapa sih ya pun jadi BA tapi tetap bisa keliling Indonesia juga nih? Ya disempet-sempetin aja ya kalau jalan-jalan supaya nggak stres dan bisa fresh juga pas balik kerja lagi gitu. Hiu paus mari masih pengalamannya sedikit. Oh iya, jadi kemarin hari hiu paus di dunia, aku jadi kawan hiu paus dan ada satu paus di Teluk Saleh yang di tagging itu ditempelin penanda satelit. Jadi aku bisa cek hiu paus itu ada di mana lewat handphone. Dan nama hiu paus itu dinamakan Prilly. Jadi hiu paus yang di Teluk Saleh namanya Prilly sekarang gitu. Prilly ada ya ini boleh. Ini nggak boleh dipegang, tapi proses tagging atau penanda satelit kan di tagging sama orang-orang profesional, orang-orang dari konservasi Indonesia. Jadi ya mereka yang boleh pegang, tapi kita sebagai turis dan wisatawan itu nggak boleh megang. Kamu berapa cinta sih kamu sama Alam. paus dan binatang-binatang laut itu? Aku cinta banget. Aku kalau sebulan nggak ke laut bisa nggak enak badan rasanya. Jadi kayak harus Adventurer ya. Iya, adventurer. Jadi kayak ya udah sempet-sempetin aja. Kamu sempet kaget ya katanya pausnya gede banget nih pas kamu lihat. Gede banget lah dibandingin sama badan aku mah. Gede banget bisa Kenapa? Dapat interaksi nggak sih? Ya aku emang sempet diving sama mereka gitu. Jadi kayak tapi divingnya di Gorontalo. Kalau yang nanti di Teluk Saleh yang namanya Prilly itu akan dipasang satelitnya di bulan September dan aktifnya di Oktober. Jadi di bulan ulang tahun aku. Tapi ada pengalaman ini nggak sih Prilly pas kamu diving sama yang pas di Gorontalo kan sudah deg-degan nggak sih maksudnya? Nggak deg-degan karena itu dia makannya plankton. Dia gede doang badannya tapi makannya plankton. Enggak sih, karena aku emang aktivis lingkungan dan berteman sama teman-teman dari konservasi, jadi udah tahu mana hiu yang memang attack, mana yang enggak. Hiu paus itu enggak attack sama sekali. Ya, saya bisa ngomong kemarin berbahasa sama orang tulis, seperti apa sih kamu bisa bahasa isyaratnya jago katanya. Banyak dipuji. Terakhir. Ya alhamdulillah aku emang udah dari 2021 pengen belajar. Terus akhirnya di 2024 bisa belajar. Ya yang seperti Ibu bilang, aku kan harus evolve terus ya. Kita harus berkembang terus gitu. Dan aku juga punya banyak fans yang memang teman-teman tuli. Jadi aku pengen bisa berkomunikasi sama mereka dan alhamdulillah sekarang udah bisa. Untuk belajar kamu kenapa jago banget nih isyarat berbicara komunikasi sama mereka? Ya susah karena banyak kalimat yang harus diingat. Kan nggak boleh sampai salah simbolnya. Tapi ya dibiasakannya adalah dengan aku belajar itu sama sahabat aku. Jadi setiap hari sama sahabat aku berkomunikasinya pakai bahasa isyarat. Jadi terbiasa. Mereka sempat curhat apa sih sama kamu? Sempat curhat apa sih? Oh, kalau mereka senengnya karena aku bisa connect sama mereka, bisa menyemangati mereka juga. Dan sebenarnya aku bilang aku malah yang terinspirasi sama mereka. Apalagi mereka tuh semangat belajarnya tinggi banget. Kemarin aku mengunjungi mereka latihan teater malah.